Bekerja di rumah mewah ini awalnya adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Namun siapa sangka, kebaikan berlebih dari sang majikan perlahan menyeretku ke dalam sebuah lingkaran rahasia yang tidak bisa lagi kuhentikan. Kisah ini diangkat dari realita kehidupan sosial. Nama, karakter, dan peristiwa di dalamnya telah disesuaikan demi kenyamanan. Ambil sisi baiknya dan jadikan lembaran buruknya sebagai pelajaran berharga. Sebut saja namaku Asih. Di usiaku yang hampir menginjak 38 tahun ini, statusku adalah seorang janda dengan 1 anak. Demi menyambung hidup dan membiayai sekolah anak tunggalku yang terpaksa kutitipkan pada ibu di kampung, aku nekat merantau ke kota besar. Berbagai pekerjaan kasar sudah pernah kulakoni, mulai dari buruh cuci keliling hingga pekerja pabrik rumahan. Namun penghasilan dari sana tidak pernah cukup untuk menutup biaya hidup yang semakin mencekam. Sampai akhirnya, takdir membawaku ke sebuah rumah megah istana milik seorang pengusaha sukses bernama Pak Baskoro. Bekerja di kediaman Pak Baskoro membuat kehidupanku berubah drastis. Rumah itu begitu besar dan aku diperlakukan dengan sangat baik. Di luar gaji bulanan yang sudah lebih dari cukup, Pak Baskoro kerap memberiku bonus, uang jajan tambahan, bahkan memenuhi segala kebutuhan tersiarku hingga aku bisa menabung banyak untuk masa depan anakku. Meskipun aku terlahir sebagai orang kampung, aku bukan wanita yang abai terhadap penampilan. Aku selalu merawat diri dan berdandan rapi. Kulit sawo matangku dan penampilanku yang selalu segar seringkali mengundang pujian dari Pak Baskoro sendiri, yang diam-diam mulai menatapku dengan cara yang berbeda. Lama-kelamaan, aku menyadari bahwa kebaikan melimpah yang diberikan Pak Baskoro ternyata memiliki maksud lain. Di rumah ini, Ibu Diana, istri dari Pak Baskoro, adalah seorang wanita karier yang luar biasa sibuk. Sebagai sekretaris direksi di sebuah perusahaan multinasional, Bu Diana sangat sering melakukan perjalanan, dinas keluar kota atau pulang larut malam karena tuntutan pekerjaan. Di saat-saat sepi itulah, ketika rumah megah ini hanya menyisakan aku dan Pak Baskoro, sang majikan mulai berani mengetuk pintu kamarku. Ia meminta hal yang aneh-aneh, sebuah pelayanan dan perhatian lebih yang mengaburkan batasan antara majikan dan asisten rumah tangga. Demi kelangsungan ekonomi dan rasa takut kehilangan kemapanan ini, aku perlahan menerima kenyataan tersebut dengan pasrah, bahkan melakukannya dengan ikhlas demi menjamin masa depan di hari tua nanti. Hingga pada suatu hari, kenyamanan itu mendadak terasa hambar. Pak Baskoro harus pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis yang sangat penting selama 1 bulan penuh. Rumah megah ini seketika berubah menjadi sunyi dan dingin, terlebih saat itu musim hujan mulai sering mengguyur kota. Setiap malam terasa begitu hampa tanpa ada sosok yang biasa mewarnai hari-hariku. Rasa sepi yang teramat sangat membuatku mulai jenuh dan bertindak ceroboh. Untuk mengusir keheningan yang menyiksa, aku iseng mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp kepada Doni, satpam muda yang bertugas menjaga pos depan rumah. Aku mulai menggodanya, mengutarakan rasa sepi yang melandaku, mencari kehangatan sesaat dari ruang obrolan. Itu untuk mengobati rasa asing yang mendera batin ini selama sang majikan pergi. Namun, aku tidak pernah menduga bahwa kecerobohanku bermain api di ruang digital, serta kekosongan yang kutinggalkan di rumah ini, sedang mengundang mata lain untuk mengintai dari kegelapan. Seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikan setiap gerak-geriku dengan rencana yang jauh lebih matang. Malam itu sangat dingin, dan situasi rumah sedang terasa mencekam. Saat aku mengira sosok yang menyelinap ke kamarku adalah sang majikan, mataku justru terbelalak melihat wajah lain yang sama sekali tidak kuduga. 1 bulan berlalu, dan Pak Baskoro akhirnya kembali dari perjalanan bisnisnya di luar negeri. Namun malam itu, suasana di dalam rumah tidak seperti biasanya. Ibu Diana kebetulan sedang berada di rumah, beristirahat di kamar utama setelah menyelesaikan rentetan pekerjaan kantornya yang melelahkan. Kehadiran Ibu Diana membuat pergerakan di rumah ini menjadi sangat terbatas. Aku yang berada di dalam kamar asisten rumah tangga merasa gelisah. Pikiran dan angan-anganku menuntut sesuatu yang biasanya kupenuhi bersama Pak Baskoro. Membayangkan Pak Baskoro sedang berada di atas kasur mewah bersama istrinya membuat dadaku terasa sesak dan hampa. Sempat terlintas di benakku untuk mengirim pesan dan memanggil Doni,
Satpam depan rumah yang belakangan ini kerap menemaniku mengobrol lewat WhatsApp. Namun logika segera memukul mundur niat itu. Aku tidak berani mengambil risiko sebesar itu di saat majikanku sedang berada di rumah. Khawatir hal itu akan memicu masalah besar, aku akhirnya memutuskan untuk memadamkan lampu kamar, menarik selimut tinggi-tinggi, dan memaksakan diri untuk tidur, berharap rasa gelisah ini menguap bersama mimpi. Entah berapa lama aku terlelap dalam kegelapan malam yang dingin. Namun perlahan-lahan, aku merasakan ada sesuatu yang aneh pada diriku. Sentuhan demi sentuhan lembut mulai merayap, membuyarkan tidur nyonyaku. Dalam kondisi setengah sadar dan mata yang masih terpejam, aku merasa tubuhku seperti melayang, hanyut dalam perhatian hangat yang tiba-tiba hadir membelah kesunyian malam. Dalam kantuk yang teramat sangat, fokusku terganggu namun sekaligus merasa dimanjakan. Pikiranku langsung tertuju pada satu nama. Aku mengira, ini pasti ulah berani dari majikan lak-lakiku. Kubiarkan sentuhan hangat itu terus berlanjut menyusuri kulitku, hingga tanpa sadar aku berbisik lirih, tak mampu lagi menyembunyikan rasa gembira di dalam hati. Duh, Pak Baskoro ini ada-ada saja. Gumamku dalam hati dengan perasaan bersorak riang. Aku benar-benar kagum dan salut dengan keberaniannya, yang nekat menyelinap ke kamarku. Padahal istrinya sedang tertidur pulas di lantai atas tanpa rasa khawatir sedikit pun. Namun seiring berjalannya detik, rasa cemas tiba-tiba menyeruak di balik kesenangan itu. Bagaimana kalau Ibu Diana mendadak bangun, turun ke bawah, dan memergoki kami? Urusannya pasti akan menjadi sangat rumit. Dan tamatlah riwayatku. Didorong oleh rasa panik yang tiba-tiba memuncak, aku langsung membuka mata, lebar-lebar dan mengerjapkan pandangan di bawah remang lampu tidur. Jantungku rasanya mau copot, dan seluruh darah di tubuhku seolah mandek seketika. Seseorang yang sedang berada di atas ranjangku, yang sedari tadi memberikan perhatian di dalam kegelapan, sama sekali bukanlah Pak Baskoro. Sosok itu berwajah jauh lebih muda, dengan tatapan mata yang tajam namun tampak terkejut karena aku mendadak terbangun. Dia adalah Rino, pemuda berusia 24 tahun yang tak lain adalah putra tunggal dari majikanku sendiri. Loh, Dan Reno? Ngapain di sini, Dan? Tanyaku dengan suara bergetar, setengah berbisik karena ketakutan yang luar biasa. Reno langsung salah tingkah. Wajahnya memerah, tampak panik bercampur bingung. Karena tidak menyangka, aku akan terjaga secepat ini. Maaf, Bi. Tadi Reno cuman... Kalimat Reno menggantung di udara, terbata-bata sambil menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah mataku. Tapi kenapa harus masuk ke kamar saya seperti ini, Dan? Sambungku lagi, masih dengan napas memburu, sama sekali tidak percaya dengan kelakuan nekat putra majikanku yang selama ini. Ku kenal cukup pendiam. Reno menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai rasa paniknya. Sambil sedikit menggeser duduknya di tepi kasurku, ia menatapku dengan sebuah senyuman tipis yang perlahan-lahan berubah menjadi terlihat sangat licik. Tadinya Reno cuma mau minta tolong dibikinin mie instan, Bi. Tapi waktu Reno buka pintu dan lihat, Bibi lagi tidur. Reno sengaja menjeda ucapannya, membuat bulu kuduku meremang hebat, menyaksikan perubahan. Tatapan matanya yang kini mulai berani, menelusuri lekuk tubuhku. Tapi apa, Dan? Kenapa malah lancang begini? Kalau Bapak tiba-tiba turun dan lihat gimana? Tanyaku bertubi-tubi, berusaha menutupi rasa takut yang kian menjalar. Reno tidak langsung menjawab. Ia justru memperlebar senyuman di wajahnya, sebuah senyuman yang kini tak lagi menyiratkan kepanikan, melainkan kepuasan yang dingin. Ia menatapku lekat-lekat, lalu berbisik dengan nada suara yang sangat tenang, namun sanggup menusuk ulu hatiku. Kenapa harus takut sama Bapak, Bi? Bukannya Bibi juga biasa kasih pelayanan? Kayak gini kalau ibu lagi nggak ada di rumah. Bagai disambar petir di siang bolong, seluruh badanku mendadak kaku. Aku ternganga, menatap putra majikanku itu dengan tatapan tidak percaya. Rahasia kelam yang selama ini kusimpan rapat bersama Pak Baskoro, rahasia yang kupikir terkubur aman di dalam kamar ini, ternyata telah runtuh berkeping-keping. Maksud Aden apa? Jangan bicara sembarangan ya, Den. Sanggahku dengan bibir bergetar hebat. Mencoba membela diri meski suaraku terdengar begitu payah. Reno nggak pernah bicara sembarangan. Bi, Reno punya mata dan Reno nggak buta.
Jawabnya santai sambil menyandarkan punggungnya di dinding kamarku. Bukan cuma soal bapak, Reno juga tahu kok kalau Bibi belakangan ini sering main api sama Mas Doni satpam depan rumah. Mau Reno tunjukin chat WhatsApp Bibi ke bapak sama ibu? Mendengar kalimat itu, duniaku seolah runtuh seketika. Air mata ketakutan mulai menggenang di sudut mataku. Kecerobohanku menggoda Doni karena rasa sepi. Sebulan lalu ternyata menjadi bumerang yang kini siap menghancurkan hidupku. Jika Reno membeberkan semua ini, bukan saja aku akan dipecat dengan tidak hormat, tapi aku juga akan diusir tanpa sepeser pun uang, dicap sebagai wanita murahan, dan kehilangan seluruh sumber mata pencaharian untuk membiayai anakku di kampung. Reno yang melihatku mulai menangis ketakutan justru melangkah mendekat. Ia menundukkan wajahnya, menyejajarkan tatapannya dengan mataku yang mulai basah. Sebenarnya Reno udah lama perhatiin Bibi. Bibi itu cantik, beda sama orang-orang kampung lainnya. Reno sering bayangin Bibi, ucapnya perlahan sambil menelan ludah, menatap penampilanku yang malam itu sudah berantakan. Dan, tolong Dan, jangan hancurkan hidup saya. Saya di sini cuma cari nafkah buat anak saya, ratapku memelas. Menyatukan kedua telapak tanganku di depan dada, memohon belas kasihan dari pemuda yang usianya jauh di bawahku itu. Makanya semuanya tergantung Bibi sekarang. Pilihan ada di tangan Bibi, bisik Reno tepat di telingaku. Suaranya terdengar sangat manipulatif. Tinggal jawab iya. Kalau Bibi mau bersikap ramah sama Reno seperti Bibi bersikap manis ke Bapak dan Mas Doni, Reno janji rahasia ini akan tetap aman di kamar ini. Bapak nggak akan tahu, Ibu juga nggak akan pernah tahu. Posisi Bibi di rumah ini dijamin aman. Aku terdiam, terpaku dalam perang batin yang teramat dahsyat. Otakku berputar cepat mencari jalan keluar, namun kemanapun aku memandang, yang ada hanya jalan buntu. Menolak Reno berarti bersiap untuk hancur dan kehilangan segalanya besok pagi. Sementara menerima tawaran gila ini, berarti aku harus menjerumuskan diriku lebih dalam lembah kemunafikan ini. Reno yang tidak sabar melihatku termenung kembali mendesak, kok malah bengong lagi sih, Bi? Jadi gimana? Mau rahasia ini aman? Atau mau saya panggil ibu sekarang juga? Di ambang keputusasaan yang teramat sangat, demi memikirkan nasib anakku di kampung dan ketakutanku akan kemiskinan, ego dan harga diriku perlahan runtuh. Dengan tangan yang masih gemetar dan air mata yang belum mengering, aku perlahan menatap Reno, lalu mengangguk lemah seraya memaksakan sebuah senyuman tipis sebagai tanda menyerah pada ancamannya. Melihat respons dariku, wajah Reno seketika berubah cerah. Sebuah kemenangan besar terpancar dari matanya. Tanpa membuang waktu lagi, ia merapatkan tubuhnya, meluncurkan sambutan pembuka yang membuatku terkejut dan sempat mengerang pelan. Namun desakan situasi dan rasa pasrah yang teramat dalam membuatku tak bisa lagi memberontak. Di bawah dinginnya malam dan remang lampu kamar ART, aku mendadak hanyut, membiarkan putra tunggal majikanku itu mengambil alih sisa malamku, menjeratku ke dalam babak baru perselingkuhan dua generasi dalam satu atap yang sama. Berjalan di atas dua mata pisau yang tajam, itulah hidupku sekarang. Setiap langkah harus kuperhitungkan dengan cermat, karena satu saja kesalahan kecil, maka runtuhlah sandiwara yang kubangun. Sejak malam mengerikan itu, hari-hariku di kediaman Pak Baskoro berubah menjadi sebuah ketegangan yang luar biasa yang menguras seluruh energiku. Di luar kamar aku tetaplah asisten rumah tangga yang cekatan, penurut dan selalu menjaga kesopanan. Namun di balik dinding-dinding sunyi rumah mewah ini, aku menjelma menjadi wanita yang harus memainkan sandiwara, dua wajah demi mempertahankan kelangsungan hidupku. Tantangan terberat adalah membagi waktu dan menjaga rahasia agar tidak bocor. Sifat Reno rupanya tidak jauh berbeda dari ayahnya. Pemuda 24 tahun itu memiliki kedewasaan yang egois. Ketika ia mendambakan kehadiranku atau butuh teman bicara untuk meluapkan penat kuliahan, ia akan memberikan kode-kode halus lewat tatapan mata di meja makan, memaksaku untuk mencari alasan agar bisa menyelinap ke kamarnya di lantai atas saat Ibu Diana sedang bekerja larut malam. Di sisi lain, Pak Baskoro tetaplah sang penguasa rumah yang tidak boleh kukecewakan. Setiap kali istrinya pergi keluar kota, pria parubaya itu akan tetap mengetuk pintu kamarku di lantai bawah,
menuntut pelayanan manis yang biasa. Kuberikan seolah-olah duniaku hanya berputar di sekelilingnya, berada di antara ayah dan anak dalam satu atap yang sama membuat batasan moral di dalam diriku benar-benar hancur lebur. Aku dituntut untuk selalu tampil sempurna, berdandan cantik dan bersikap hangat kepada mereka berdua, tanpa boleh sekalipun memperlihatkan gurat ketakutan atau rasa bersalah di wajahku. Anehnya di tengah keterpaksaan ini, Reno selalu memperlakukanku dengan sangat sopan di depan umum. Ia tetap menghargaiku sebagai orang yang lebih tua dan merawat keperluan rumah tangga, yang terkadang membuatku merasa tersanjung sekaligus makin merasa berdosa. Aku sadar, kenyamanan materi yang kuterima kini berlipat ganda. Pak Baskoro kerap memberi uang saku, dan Reno pun tak jarang menyelipkan lembaran-lembaran rupiah ke dalam kantongku setelah kami menghabiskan waktu bersama. Namun uang-uang itu rasanya kian mendinginkan hatiku. Beban psikologis yang kupikul terasa begitu berat hingga terkadang aku menangis sendirian di depan wastafel saat mencuci piring, meratapi betapa hinanya jalan yang kupilih demi uang. Setiap hari aku selalu berdoa agar badai tidak lekas datang. Meski nuraniku terus berbisik bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Dan benar saja, runtuhnya sandiwara. Ini terjadi di satu malam yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, menciptakan suara gemuruh yang menyamarkan langkah kaki. Ibu Diana sedang berada di luar kota, dan Pak Baskoro sekira jam 10 malam pamit untuk tidur di kamar utamanya karena mengaku kurang enak badan. Mengira situasi sudah sepenuhnya aman, aku menuruti permintaan Reno yang memanggilku ke kamarnya di lantai atas untuk menemani pemuda itu, berbincang dan memberikan pelayanan seperti biasanya. Kami begitu larut dalam suasana malam yang dingin, berpasrah pada kenyamanan semu yang kami ciptakan sendiri, hingga kami melupakan satu hal penting, mengunci pintu kamar rapat-rapat. Pintu kayu jati itu hanya merapat sedikit, menyisakan celah kecil yang langsung menghadap ke koridor lantai atas yang gelap. Di tengah kehangatan dan seruan syahdu yang tak mampu kubendung, sebuah deret halus dari lantai kayu di luar kamar mendadak membuat bulu kuduku berdiri. Detik berikutnya, pintu kamar Reno digeser dengan kasar dari luar. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat lampu koridor menerangi ruangan, memperlihatkan sesosok pria berdiri di ambang. Pintu dengan napas memburu dan wajah yang merah, padam menahan amarah yang teramat sangat. Di sana, dengan mata yang melotot tak percaya, Pak Baskoro berdiri menyaksikan asisten. Rumah tangga andalannya sedang berada di atas tempat tidur putra tunggalnya sendiri. Ketika semua topeng akhirnya terlepas, aku pasrah menerima hukuman dan pengusiran. Namun siapa sangka, sebuah kompromi gila justru lahir dari ruangan yang penuh dengan kemunafikan ini. Kurang ajar! Apa-apaan kalian ini? Suara Pak Baskoro menggelegar, membelah kesunyian malam yang dingin. Tubuhnya bergetar hebat menahan amarah yang meledak-ledak. Matanya menatap tajam ke arahku, penuh dengan rasa dikhianati dan murka yang teramat sangat. Asih, berani-beraninya kamu melunjak di rumah ini. Besok pagi angkat kaki kamu dari sini. Saya tidak sudi melihat muka wanita murahan seperti kamu di rumah saya. Mendengar makian dan ancaman pengusiran itu, duniaku seketika runtuh total. Air mata langsung tumpah membasahi pipiku. Dengan tubuh gemetar, aku buru-buru turun dari ranjang, bersimpuh di lantai dingin di bawah kaki Pak Baskoro sambil menangis terseduh-seduh. Ku memohon belas kasihan, membayangkan nasib anakku di kampung yang akan telantar jika aku kehilangan pekerjaan ini. Namun Pak Baskoro sama sekali tidak peduli. Ia berulang kali menepis tanganku dengan kasar. Di tengah keputusasaan yang mencekam itu, sebuah suara yang sangat tenang tiba-tiba memecah ketegangan. Bapak enggak usah sekasar itu sama Biasi. Jangan sok suci di depan Reno, ucap Reno sambil bangkit dari kasurnya, memakai pakaiannya dengan santai seolah tidak terjadi hal besar. Pak Baskoro menoleh ke arah putranya dengan tatapan semakin murka. Reno, kamu berani menentang orang tua? Dia ini pembantu di rumah kita, dan dia sudah merusak kamu. Reno justru tertawa sinis, sebuah tawa yang seketika membuat nyali Pak Baskoro menciut. Reno melangkah mendekati ayahnya, lalu menatapnya dengan pandangan mengancam. Merusak Reno? Bukannya Bibi cuma menuruti apa yang biasa Bapak contohkan.
Reno tahu semuanya, Pak. Reno tahu apa yang Bapak lakukan di kamar bawah setiap kali Ibu lagi dinas luar kota. Reno punya semua buktinya. Mendengar ucapan putranya, wajah Pak Baskoro yang tadinya merah padam mendadak berubah menjadi pucat pasi. Amarahnya yang menggelegar surut seketika, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Kalau Bapak pecat Bi Asih malam ini atau besok pagi, Reno nggak akan segan-segan kirim semua bukti perselingkuhan Bapak ke Ibu Diana, ancam Reno dengan nada suara yang sangat dingin. Bapak tahu sendiri kan, sebagian besar aset bisnis dan saham perusahaan yang Bapak kelola sekarang atas nama Ibu, mau taruhan seberapa cepat Ibu akan ceraikan Bapak dan bikin Bapak keluar dari rumah ini tanpa sepeser pun uang. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan suara deru napas Pak Baskoro yang kian memburu karena ketakutan. Ancaman Reno mendarat tepat di titik terlemahnya. Kehilangan jabatan, harta dan harga diri di mata istrinya yang berkuasa adalah mimpi buruk yang paling dihindari oleh Pak Baskoro. Dua pria beda generasi itu saling melempar tatapan tajam, menyadari bahwa mereka berdua sama-sama memegang kartu mati yang bisa saling menghancurkan dalam sekejap. Pak Baskoro terdiam lama, melirik ke arahku yang masih menangis di lantai, lalu beralih menatap putra tunggalnya. Sadar bahwa posisi tawar-menawarnya telah runtuh, ego sang penguasa rumah pun perlahan menciut. Demi menjaga nama baik, harta, dan keharmonisan semu di mata Ibu Diana, sebuah keputusan gila dan di luar nalar akhirnya dirumuskan oleh ayah dan anak tersebut di dalam kamar malam itu. Hingga detik ini, aku masih menjalani kehidupan di dalam lingkaran hitam ini. Pak Baskoro batal memecatku. Statusku di rumah ini tetap aman sebagai asisten rumah, tangga yang cekatan di siang hari. Namun di balik itu semua, aku terikat dalam sebuah perjanjian rahasia yang mengerikan. Aku harus membagi waktuku secara adil untuk melayani kebutuhan terlarang Pak Baskoro maupun Reno secara bergantian, memastikan kestabilan emosi mereka tetap terjaga, dan menjaga rahasia ini serapat mungkin agar Ibu Diana tidak pernah mengendusnya. Kehidupanku kini bergelimang materi yang jauh lebih dari cukup, namun jiwaku terasa mati dan hampa. Setiap sudut rumah mewah ini kini terasa seperti sangkar, besi yang terus menghakimi nuraniku. Kisah hidupku yang kelam ini adalah tamparan keras bagi kita semua, bahwa ketika moralitas digadaikan demi materi dan ketakutan, maka kenyamanan yang didapat hanyalah sebuah kepalsuan yang siap hancur kapan saja. Cukuplah aku yang melangkah di jalan yang salah ini, dan semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun, agar selalu menjaga kehormatan diri dan kesucian moral apapun kondisi sulit yang sedang melanda. Kisah yang baru saja Anda saksikan baca, sepenuhnya diangkat dari realita kehidupan, sosial dan problematika, moral yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Semua nama tokoh, karakter, tempat, dan detail peristiwa di dalam cerita ini telah disesuaikan serta disamarkan demi kenyamanan bersama. Tidak ada niat untuk menyudutkan pihak atau profesi tertentu. Ambillah sisi baiknya sebagai cermin kehidupan, dan buang jauh coretan buruknya sebagai benteng diri. Dari rangkaian kisah ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Kesulitan ekonomi dan himpitan, hidup memang seringkali menguji batas kesabaran kita, namun menggadaikan kehormatan dan moralitas demi kenyamanan, materi tidak akan pernah mendatangkan kedamaian sejati. Uang yang melimpah tidak akan bisa membeli kembali harga diri yang telah runtuh. Kebohongan dan rahasia kelam sekecil atau serapat apapun kita menyembunyikannya pasti akan menemukan jalannya untuk terungkap. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, baunya akan tetap tercium. Kehidupan yang dibangun di atas fondasi kemunafikan hanya akan melahirkan lingkaran setan yang mengikat dan mematikan nurani. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi setiap keluarga. Ketika komunikasi, komitmen, dan rasa syukur di dalam rumah tangga mulai pudar, maka celah-celah dosa akan sangat mudah terbuka, bahkan hingga merusak moral generasi penerus. Cukuplah kisah Asih ini menjadi sebuah pengingat yang berharga, agar kita tidak salah dalam mengambil langkah ketika diuji oleh beratnya cobaan hidup. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan iman, keteguhan hati, dan petunjuk untuk selalu berjalan di atas koridor moral serta kejujuran, apapun kondisinya.
Terima kasih telah menyimak ruang perenungan ini hingga selesai. Ya, sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Tetaplah menjaga kehormatan dan salam bijak untuk kita semua.